guys, welcome to my channel. Di video ini aku dan teman-teman aku akan melakukan kajian riset terkait hubungan industrial di salah satu perusahaan. Nah, perusahaan tersebut yaitu CV Anugrah Alam Abadi. Langsung saja kita ke perusahaan tersebut. Let's go. Hey, it's me. Kami dari Universitas Harapan Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sedang melakukan hasil riset terkait hubungan industrial yang ada di perusahaan Bapak saat ini. Apakah Bapak berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan? Boleh, silakan. Kalau berkenan, kami mengucapkan terima kasih banyak ya Pak. Sebelumnya izin untuk bertanya, siapa nama Bapak? Nama saya Khairul Lubis. Sekarang saya mau bertanya tentang kualitas SDM ya Pak. Terkait hubungan industrial, bagaimana proses perekrut karyawan pada perusahaan ini Pak? Karena kita bergerak di bidang transportasi, penyediaan jasa transportasi, jadi kita terutama darat. Jadi tenaga SDM yang paling kita butuhkan itu adalah driver, sopir. Jadi proses rekrutmennya yang dibutuhkan yang pertama dari usia, kedua dia kelayakan surat izin mengemudi, karena kan ada kelasnya itu ya. Nah, jadi disesuaikan antara surat izin mengemudi dengan kendaraan yang akan dibawa. Selanjutnya kita cek fisik nanti apakah semua inderanya berfungsi baik, terus juga mental terutama, dan pengalaman kerja. Oh, pengalaman kerja itu yang lebih penting lah ya Pak. Mempengaruhi. Kan kita bisa lihat track record dari belakang, kenapa dia keluar dari pekerjaan sebelumnya, berapa lama, itu bisa dilihat dari situ. Jadi semakin lama dia di tempat yang sebelumnya, itu kan ada pertimbangan berarti dia bekerja baik. Tapi mungkin ingin mendapatkan yang lebih baik atau alasan lain, dia mengundurkan diri, jadi itu jadi pertimbangan juga. Sementara cuma itu sih. Oke, baik Pak, terima kasih. Di dalam organisasi atau perusahaan ini, apakah ada pemberian pelatihan kerja training bagi karyawan Pak? Kalau dari perusahaan sendiri sih kita tidak. Cuma dari customer kita sering melakukan itu dan kita berpartisipasi di dalamnya. Bagaimana pelatihan itu dilaksanakan Pak? Yang bagi yang customer yang Bapak bilang itu? Ya, pelaksanaannya kita menghadirinya di tempat yang ditentukan. Terus di situ ada pelatihan, pengetahuan dasar untuk driver terutama ya. Terus juga keamanan kendaraan, terus kesiapan sebelum melakukan proses bongkar atau muat di situ. Setelah itu kita terus selanjutnya kita turun ke lapangan. Jadi masing-masing driver itu menunjukkan kecakapannya dalam mengendalikan kendaraan. Setelah itu baru muncul hasil, baru kita koreksi apa yang harus diperbaiki dan segala macamnya lah. Sekarang saya mau bertanya tentang terkait kompensasi atau upah. Apakah perusahaan memberikan sistem pengupah yang adil bagi karyawan, Pak? Gimana ya, kalau dibilang adil sih, namanya manusia selalu kurang ya. Iya. Cuma kita tetap mengikuti aturan pemerintah, menggunakan UMP UMK gitu, minimum kota kan, kota Medan lah. Itu karena kalau kita bilang apakah itu sesuai, rata-rata karyawan termasuk saya sendiri mungkin nggak sesuai saya rasa dengan yang saya bayangkan ya. Tapi memang itu udah ketentuan dari pemerintah. Ya paling penghargaannya dari kinerja kita selama bekerja itu jadi pertimbangan perusahaan. Selain gaji, apakah ada pemberian kompensasi lainnya seperti bonus kinerja, penghargaan dan sebagainya? Apakah ada Pak? Ada. Bagaimana penentuan besaran gaji yang dilakukan oleh perusahaan? Apakah berdasarkan waktu kerja atau beban kerja Pak? Kedua-duanya mempengaruhi.
kedua-duanya mempengaruhi ya Jadi Pak. semakin lama dia bekerja ya asumsinya gaji terus meningkat. Dan pekerjaannya juga mempengaruhi. Jadi ya kita bilang lah bukan mengecilkan satu posisi dengan posisi yang lain, tidak. Tapi kayak seperti kita bilang, kita di sini selain sopir kita juga butuh namanya kerani atau teli. Dia kerjanya itu memeriksa barang-barang customer sebelum dimuat. Nah, namanya pekerjaan memeriksa kan tidak berat harusnya ya. Cuma harus diharapkan harus teliti, itu aja kan. Baik dari segi jumlah ataupun item barang yang dimuat. Nah, logikanya pasti gaji driver lebih besar karena dia kerjanya lebih berat. Kedua juga resikonya lebih besar. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawabnya. Dia bawa barang orang. Belum lagi keamanan di jalan itu sepenuhnya tanggung jawab dia kan. Jadi dua-dua mempengaruhi lama masa mengabdi dan apa tadi? Waktu kerja, Dan beban kerja. Beban kerja, dua-dua mempengaruhi. Oh, dua-duanya mempengaruhi Iya, ya Pak. gaji. Dua-duanya mempengaruhi. Kalau saat hari lebaran tiba, apakah perusahaan rutin memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada karyawan, Pak? Ya, dari mulai saat saya bekerja di sini ya. So, ya oke. Bukan hanya lebaran juga Natal. kami Hari merayakan. yang merayakan agama Natal, masing-masing lah ya, betul. Pak. Itu kita keluarkan. Menurut Bapak, apakah upah atau gaji yang diberikan sudah sesuai nilainya dengan kondisi perusahaan Bapak? Kalau melihat dari kondisi perusahaan ya, kalau untuk saat ini malah sebetulnya bebannya agak berat. Karena tren pengiriman dalam beberapa, mungkin saya bilang semester terakhir itu tidak seramai semester sebelumnya. Sedangkan beban perusahaan itu kan tetap, namanya gaji kan nggak jangan gara-gara pengiriman berkurang gaji juga kurang kan, tidak. Jadi untuk saat ini malah agak berat ya bagi perusahaan, tapi ya namanya resiko kan. Karena saat kita pengiriman lagi rame-ramenya, kita tidak mengeluh, ya kan. Jadi pas giliran ini sepi ya juga perusahaan nggak bisa mengeluh, itu udah tanggung jawab. Oh. Ada lagi? Sudah Pak. Kami semua para mahasiswa Universitas Harapan Medan mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan Terima dari kasih sudah berkunjung. Terima kasih banyak Pak. Ya. Kami dari siswa-siswi Universitas Harapan Medan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Khairi, manajer kantor CV Anugerah Alam Abadi. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak. Terima kasih.